Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Hendro Trio Priambodo. Kali ini kita akan belajar materi tentang menggambar ilustrasi. Sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Baik, kita akan masuk ke materi pertama. Peta konsep menggambar ilustrasi. Jadi kita akan belajar tentang apa itu menggambar ilustrasi, kemudian konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, dan terakhir teknik menggambar ilustrasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi menggambar ilustrasi. Ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Kemudian tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Sedangkan fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Itu adalah pengertian ilustrasi, tujuan, dan fungsi gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan yang terakhir fignet. Nah, untuk penjelasannya akan di sebelah. Nah, yang pertama kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor, dan bersifat menghibur. Indonesia sebenarnya punya beberapa tokoh kartun seperti Gareng, Petruk, Bagong, dan sebagainya. Jadi itu adalah kartun. Kemudian ada karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan meme. Nah, itu pengertian gambar karikatur ya. Contohnya ada di sebelah. Kemudian ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau disebut komik strip. Nah, contohnya ada di situ. Komik strip itu komiknya cuma satu lembar seperti itu ya. Biasanya diupload di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi saja akan nampak lebih menarik minat orang membaca apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Nah, contoh gambarnya ada di sebelah gitu ya. Kemudian ada fignet. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa fignet. Fignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, contohnya ada di gambar di samping. Bentuk objek gambar ilustrasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam berbagai jenis bentuknya. Tetapi tahukah kalian bentuk objek apa saja yang dapat digunakan untuk menggambar ilustrasi? Bentuk objek yang dapat kalian gunakan adalah apa saja yang ada di sekitar kita, baik berupa benda hidup dan tak hidup. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang pertama adalah manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Nah, ini contoh gambar ilustrasi dengan bentuk objek manusia. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Kalian juga
diperbolehkan hanya menggambar beberapa bagiannya saja, tidak secara keseluruhan. Nah, contoh gambarnya itu adalah gambar ilustrasi dengan bentuk objek tumbuhan. Kemudian ada hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Harus masing-masing binatangnya harus dijelaskan. Nah, contohnya ada di gambar ilustrasi dengan bentuk objek hewan. Kemudian ada teknik menggambar ilustrasi dan alat bahannya. Yang pertama adalah teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa, selanjutnya diberi aksen garis dan warna. Nah, alat dan bahan digunakan adalah pensil, pulpen, arang, krayon. Nah, itu adalah alat dan bahannya. Kemudian yang kedua adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Jadi kalian tahu ya perbedaan antara teknik basah dan teknik kering berupa alat dan bahannya. Cara menggambar ilustrasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi sebagai berikut. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Menggambar sketsa global yang akan disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang terakhir, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Itulah cara menggambar ilustrasi. Demikian materi untuk kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.